Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Cashback. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir, ini dia alur ceritanya. Awal kisah diperlihatkan seorang wanita bernama Susi memaki-maki kekasihnya bernama Ben. Alasannya selama bersama Ben, si Susi tak bahagia. Meskipun Ben coba memperbaiki hubungan dan meminta maaf, Susi tetap kekeh pada keputusannya. Bahkan demi membuat Ben tak nyaman, Susi melakukan tindakan kekerasan terhadap kekasihnya. We made. The lamp we bought at IKEA together. Esoknya di kantin, Ben membeli makanan untuk mengisi perutnya. Tak jauh dari tempat duduk Ben berada, mantan kekasihnya sudah menemukan tambatan yang baru bernama Steven. Tak lama, teman masa kecil Ben bernama Shane menyapa sahabatnya. Di situ Shin menasehati Ben gak perlu memperdulikan Susi. Sejak awal, Susi sudah menjalin hubungan dengan Steven yang dianggapnya lebih istimewa dari Ben. Menurut Shin, jika ingin Susi meyakini Ben lelaki yang spesial, si kawan harus memacari wanita yang kecantikan dan keseksiannya jauh di atas si mantan. Saat berada di kosan, Ben masih memikirkan Susi, makanya Ben memastikan sekali lagi apakah hubungan mereka dapat kembali seperti sedia kala. Akan tetapi, Susi membuat ketetapan dia dan Ben tak akan bisa bersatu lagi. Ibaratkan matahari terbit dari barat dan terbenam dari timur, begitulah gambaran hubungan Suci dan juga Ben. Setelah mengetahui masa depan percintaannya, Ben masih saja terbayang sosok Susi yang tak akan bisa dia gapai lagi. Anehnya, semakin keras Ben ingin melenyapkan si mantan dari hatinya, makin tambah pula kerinduan yang dia rasakan. Akibatnya, kegelisahan Ben memuncak layaknya kanker stadium akhir yang tak bisa diobati oleh apapun. Dampak terbesar yang Ben alami dari kekacauan percintaannya munculnya insomnia tingkat dewa. Sehingga waktu 8 jam untuk beristirahat terbuang percuma demi mengisi hari-harinya yang membosankan, Ben pun coba mengalihkan perhatian dengan berbagai kegiatan. Hanya saja itu belum cukup untuk menyembuhkan kepiluan hati seorang Ben. Tepat di suatu hari, Ben yang belanja di minimarket Sainsbury, dirinya mendapat cahaya baru, yakni lowongan pekerjaan yang bisa dihabiskan Ben waktunya sebagai pengganti jam tidurnya. Setelah itu, Ben mengikuti kegiatan wawancara dengan manajer minimarket Sainsbury bernama Jenkins. Usai membaca riwayat hidup Ben, Jenkins merasa si kawan sangat cocok bekerja di perusahaan. Sehingga secara resmi, Ben bekerja di Sainsbury. Berkat itu, waktu yang terbuang percuma akibat insomnianya menjadi lebih bermakna. Artinya masa tidur Ben yang biasanya tak dia pakai untuk melelapkan diri berguna untuk menghasilkan uang. Be part of Sainsbury's or listening. Welcome aboard. Keesokan harinya, Ben melihat rekannya Sharon datang terlambat, tapi karena Jenkins, manajer mereka menyukai Sharon, dia memaafkannya. Kebaikan Jenkins itu ternyata ada maksud tersembunyi di baliknya. Tentu saja Ben terkejut dengan sikap Jenkins. Sharon sendiri bekerja sebagai kasir dan waktulah musuh utamanya. Selama 8 jam, dia harus duduk di meja kasir melakukan hal yang sama setiap hari. Pekerjaan itu terasa sangat membosankan, karena itu bagi Sharon cara terbaik adalah berhenti memikirkan waktu. Menyaksikan tingkah Sharon yang menutup jam tangannya dan takut melihat jam dinding, pelanggan merasa aneh. Namun beliau tak menanyakannya. Sharon yang sadar diperhatikan segera mengalihkan pembicaraan dengan membahas tentang uang kembalian. It will uncover the hiding place of your mind and torture it with every second. Sementara Barry, rekan kerja Ben lainnya, hobi main skuter. Dulunya si Barry terkenal di media sosial efek dari kegiatan ekstrimnya. Sialnya suatu ketika sedang melakukan live, Barry mengalami bencana membuat penggemarnya kecewa dan sejak saat itu Barry tak lagi menggunakan sepeda, mulai beralih mengendarai skuter. Tak hanya Barry yang suka skuter, tapi Mart juga pemakai kendaraan tersebut. Selain itu, Barry dan Mart merupakan teman baik. Saat bekerja mereka sering memanfaatkan waktu buat ngobrol.
Ketika tak ada pelanggan, kedua sahabat hobi melakukan lelucon konyol. Sialnya, aksi jahil kedua sekawan pun ketangkap basah oleh Jenkins. Sehingga pada hari itu, habis-habisan Barry maupun Mart kena ceramah panjang. Ada kalanya kedua sahabat melakukan penjualan yang tak diketahui pihak Sainsbury, yakni mereka menjajakan benda yang simbolisnya menolong para wanita kesepian. Di mana benda itu menyerupai botol shampoo namun memiliki fungsi lain. Karena para wanita merasa malu, dua sekawan diam-diam menyisipi benda tersebut ke dalam keranjang para pelanggan. Awalnya sih tindakan mereka tak diketahui oleh pelanggan, namun setelah melihat dan menyadari kegunaan benda itu, akhirnya pelanggan mengerti. Makanya pelanggan bersedia membayarnya. Hanya butuh waktu saja kegiatan ilegal Ben dan Mart diketahui oleh pihak Sainsbury. Jika momen tersebut tiba, keduanya bakal menerima hasil dari apa yang mereka tuai. Begitulah karakter rekan-rekan kerja Ben. Tak terasa sudah banyak waktu yang Ben habiskan di tempat kerjanya. Tapi tetap saja bayangan Susi belum terlupakan. Terkadang suasana di tempat kerja dijadikan Ben dan kawan-kawan buat seru-seruan. Contohnya mereka mengadakan perhelatan untuk Barry dan Mart siapa yang menjuarai lomba skuter. Berhubung acara dilakukan saat minimarket masih beroperasi, terjadilah musibah. Akibatnya dua sekawan menabrak keranjang belanja pelanggan Sainsbury. Untung saja pelanggan melepaskan keranjang tepat waktu sehingga hanya dua sekawan yang mengalami penderitaan dari aksi konyol mereka. Ben yang seorang seniman terkadang suka menatap pelanggan cewek. Menurut Ben yang namanya wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya tampak istimewa. Bisa dikatakan kaum Hawa merupakan model paling sempurna dalam memunculkan inspirasi para pelukis. Dulu saat Ben masih kecil ada seorang wanita yang ngekos di rumahnya. Disitulah Ben memahami bahwa seorang wanita merupakan makhluk spesial. Membahas soal wanita lagi, Ben punya pengalaman unik bersama teman masa kecilnya. Kala itu ibunya Shin punya urusan di luar, sehingga hanya Ben dan Shin yang berada di rumah. Di kesempatan tersebutlah Shin menunjukkan sebuah majalah dewasa dan gara-gara melihat hal itu terjadi fenomena tak biasa di antara kedua bocil. Sialnya, sang ibu pulang karena ketinggalan dompetnya. Berkat itu pula, kekonyolan Shin dan kawan-kawan yang habis menyaksikan majalah dewasa membuat Nyonya Higgins jadi salah paham mengenai hubungan kedua bocah. Mengenai asmara Shin, si kawan punya cerita dengan seorang wanita bernama Natalie. Bahkan saat kecil, Natalie menjadikan dirinya penghasil uang. Dari kisah yang berhubungan dengan sahabatnya, cerita beralih ke tempat kerja. Seperti biasa, Mart dan kawan-kawan suka melakukan hal konyol termasuk menjahili Ben. Kebetulan para pegawai baru, yaitu ada seorang pegawai baru bernama Brian yang datang seperti ahli kungfu. Sehingga Mart yang penasaran akan kekuatannya meminta untuk menunjukkan silatnya. Disitulah Mart dikerjai habis-habisan oleh Brian. Perlakuan yang diterima Mart membuat Ben dan kawan-kawan tertawa, dan saat berada di ruang ganti, Ben bertemu dengan Sharon yang bersiap untuk pulang. Kebetulan Ben mengeluarkan roti isi dikala Sharon lapar, si cewek minta izin menyantap makanan tersebut. Tak sengaja tercipratlah saus ke wajah Sharon. Momen itu menjadi sangat mendebarkan bagi Ben yang jadinya fokus memperhatikan Sharon. Setelah itu, Ben menemukan dua sahabat lagi membenahi tisu. Di situ pula Ben mendapat informasi kalau Sharon yang diidamkannya bakalan berkencan dengan Mart beberapa jam lagi. Seperti biasa, Mart dan kawan-kawan membahas hal konyol tentang makna crush, yakni sesuatu yang kuat. Mengingat kata keras, Ben jadi teringat 3 cinta pertamanya. Di urutan ke-1 ada seorang atlet yang berlari tanpa alas kaki. Bagi Ben, tindakan si atlet sangat mempesona. Selanjutnya adalah guru biologi yang juga membuat Ben terkesima. Bahkan Ben sempat membayangkan sang guru menyuguhkan penampilan seperti yang terpampang di majalah dewasa. Berikut orang yang paling mendebarkan Ben akan kecantikan yang sempurna bernama Tanya. Entah kenapa, Ben merasa setiap tindak tanduk Tanya terlihat mengesankan memicu cenat-cenut di hatinya. Pernah suatu hari, Tanya menghebohkan suasana kelas gara-garanya si kawan mengalami kecelakaan, sehingga tangannya yang patah harus dibalut perban. Namun dengan kondisi demikian, Tanya menunjukkan gerak-gerik yang makin mempesona, yakni ketika berusaha melakukan sesuatu sama kondisinya yang cedera. Sialnya, setelah Tanya pulih, tangannya yang tertutup perban dipenuhi bulu. Akibatnya Tanya dikatain monyet oleh teman sekelasnya. Berbeda, di pandangan Ben situasi yang mendera Tanya malah menambah sisi elok dia sebagai wanita. Makanya Ben mendekati Tanya dan menghiburnya. Berhubung Ben satu-satunya rekan yang menerima Tanya apa adanya, ditambah pula Ben seorang pria, membuat Tanya sangat terharu dan mau menerima ajakan si kawan berpacaran. Di sekolah terdapat suatu tempat yang sangat disukai Ben.
Selain sepi, lokasi itu terbilang strategis karena masih bisa menyaksikan keramaian dan mendengar bunyi bel. Disitulah band maupun tanya berkencan, sungguh disayangkan harusnya hari itu menjadi momen romansa bagi band. Si kawan memilih aksi romantik dilakukan di hari libur. Sedih, sungguh sedih di hari yang dijanjikan, Tanya tak kunjung datang. Ternyata orang tua Tanya mengajaknya liburan secara mendadak hingga mereka tinggal di sana. Ketidakberadaan Tanya membuat band patah hati, merupakan makna lain dari keras. Namun untuk kedua kalinya, band mengalami hal yang sama sebab Sharon berkencan dengan Mart. Menurut Sin, bisa saja mereka hanya sekedar nonton. Dirasa band itu masuk akal. Sebab sudah beberapa kali Sin membawa wanita nonton, rata-rata dari mereka cuma ingin menyaksikan layar tancap. Makanya, setiap kali Sin mengarahkan ke hal yang tak patut, para cewek pun bersikap kasar. Setelah berada di ruang ganti, Ben mendengar cerita Mart kalau dia menikmati malam romantis bersama Sharon. Disangka oleh Ben, dugaan kalau Mart dan Sharon berpacaran adalah benar. Tak lama, Jenkins datang memberitahukan kabar bahwa Sainbury cabang kota lain menantang mereka bermain bola kaki. Makanya, demi mengharumkan cabang mereka, Ben dan kawan-kawan dituntut memenangkan pertandingan. Konyolnya, cara Jenkins memberi semangat sangat aneh, yakni menyuruh Ben dan kawan-kawan bersikap seperti budak yang akan menyenangkan tuannya. Tentu saja, Ben dan kawan-kawan atau tertegun dibuat pidato garing ala Jenkins. Setelah itu, kedua tim telah berada di area perlombaan, menyaksikan gimana kru lawan, Mart dan kawan-kawan ragu kalau mereka bisa menang. Tak lama, Jenkins pun datang menyapa Rory, manajer Sainbury cabang lain. Sesudah wasit menentukan siapa yang membuka tendangan awal, pertandingan pun dimulai. Di situ pula Sharon datang menyemangati rekan kerjanya. Sedari awal, pertandingan yang disuguhkan kru band benar-benar kacau. Mereka hanya menjadi pemain dan juga menjadi mainan di lapangan. Tak terasa, kru lawan sudah mencetak 26 gol, sementara band dan kawan-kawan belum satu pun memasukkan bola ke gawang. Sampai-sampai yang menyemangati pun menjadi pesimis dan tampak kesal. Lalu di waktu rehat, Jenkins pun memaksa anak-anak untuk bisa menciptakan gol walau cuma sekali. Jenkins tak ingin mereka pulang dengan tangan kosong. Inti serangan ditekankan pada Ben, dan setelah pertandingan dimulai, Ben yang membawa bola terus menggiringnya. Saat bola sampai di kaki Jenkins dan dilempar ke arah gawang, tendangan itu memantul. Disitulah Ben yang bisa menghentikan waktu menggunakan bakatnya. Di kondisi demikian, Ben sempat memperhatikan sosok Sharon, wanita yang telah mencuri hatinya. Kemudian Ben masuk ke dalam mengambil minuman. Dalam keheningan, Ben mendengar suara berisik membuat dia curiga ada orang yang bisa menghentikan waktu. Benar saja, orang berkerudung yang misterius bergerak cepat untuk melarikan diri. Setelah Ben balik ke lapangan, dia kembali memutar waktu. Naasnya musibah menimpa Jenkins, hidungnya ketampol bola menyebabkan wajahnya dipenuhi darah. Karena harus membawa manajer ke rumah sakit, Mart pun menitip Sharon pada Ben, lalu mampirlah kedua insan ke kafe untuk menikmati kopi. Disitulah Ben mengetahui fakta kalau tak ada hubungan spesial di antara Sharon dengan Mart. Lalu pembicaraan berlanjut ke topik impian masing-masing. Di situ Sharon mengaku dia pernah kuliah jurusan terapi fisik. Namun Sharon tak sempat menamatkannya. Lagian jurusan itu tak Sharon sukai. Kemudian Sharon pun memilih bekerja di Sainbury. Kira-kira sudah 2 tahun Sharon menjadi kasir di Sainbury. Uangnya Sharon pakai buat membiayai kursus bahasa Spanyolnya. Alasan Sharon mengambil bahasa Spanyol sebab dia bermimpi berwisata ke Amerika bagian selatan. Dengan menguasai bahasa Spanyol, Sharon berharap bisa berjalan-jalan sambil mengetahui adat istiadat setempat. Bahkan Sharon ingin berbagi pengetahuannya dan apa yang dirasakan orang-orang. Menurut Sharon, impiannya terasa konyol, tapi tidak di mata Ben, mimpi Sharon sangat bagus. Jarang sekali ada orang yang mengetahui apa yang mereka inginkan. Bisa dikatakan Sharon yang telah memahami langkah ke depannya termasuk dalam setengah perjuangan. Artinya, separuh jalan lagi Sharon bisa memenuhi impiannya. Kini giliran Ben yang menceritakan tentang mimpinya, yakni menjadi seorang pelukis yang karyanya dipajang di galeri seni. Mengetahui hal itu, Sharon amat senang. Walau tak tahu alasan detailnya, Sharon memang ingin bertemu seorang pelukis, di mana kemampuan itu bisa menyuguhkan keindahan secara menyeluruh. Dan tak terasa malam semakin larut, Ben pun mengantar Sharon sampai ke kosannya. Pada kesempatan itu, Sharon memberitahukan kamar apartemennya yang berada di lantai paling atas, dengan harapan Ben mau bertandang ke rumahnya suatu hari nanti. Kemudian terjadi fenomena yang mendebarkan Ben. Hal itu awal mula dari kedekatan dia dengan Sharon. Esoknya, Sharon mengunjungi ruang kerja Jenkins untuk menunjukkan empatinya sebagai karyawan.
Berhubung tim sepak bola mereka kalah, Jenkins ingin membangkitkan semangat para karyawan, yakni memeriahkan perayaan ulang tahunnya. Jenkins berkata, dia akan mengundang seluruh karyawan di acara miladnya tersebut, dan hal itu disampaikan oleh Sharon kepada pria yang sudah mencuri hatinya. Makanya, Sharon ingin Ben menjadi pasangannya di pesta ulang tahun Jenkins. Namun belum sempat mendengar jawaban Ben, obrolan mereka diganggu oleh Mart yang meminta Sharon mengganti shiftnya. Sehingga Sharon pakai bahasa Spanyol buat mengumpat Mart. Lalu untuk kesekian kalinya Sharon menanti jawaban atas ajakannya. Dengan senang hati Ben bersedia menjadi pasangan Sharon di pesta. Sementara Mart mendapat pelanggan yang sangat seksi dan membeli benda aneh yang mereka jual. Sehingga Mart enggan mengakhiri rutinitas kerjanya padahal shiftnya telah berakhir. Kemudian Ben membekukan waktu untuk melukis kecantikan Sharon. Hal itu sudah berulang kali Ben lakukan. Tak lama, karyawan laki-laki dipanggil ke kantor buat membahas pesta Jenkins. Karena Jenkins ingin menambah kesemarakan pestanya, dia menugaskan Ben mencari penari strips. Setelah Steve kerja usai, Ben menuju ruang ganti. Di sanalah dia bertemu Sharon dan mendapatkan perlakuan istimewa. Usai bekerja, Ben minta tolong Shin mencari penari strip. Dibawalah Ben ke bar yang menyediakan penari strip sebagai penghibur. Dari wanita tersebut, Ben dan kawan-kawan mendapatkan perempuan yang akan memeriahkan pestanya Jenkins. Sementara Ben memulai hubungan spesial dengan Sharon, penyakit insomnia menghilang, kini Ben bisa tidur nyenyak sampai pulas. Karena ada seseorang yang menghubunginya, Ben pun segera menjawab telepon. Ternyata ada seseorang yang ingin memajang karya Ben di galeri seni. Tanpa Ben tahu, itu akal-akalan Mart dan kawan-kawan. Di hari pesta dilangsungkan, Ben dan kawan-kawan mempersiapkan diri menggunakan cara masing-masing. Setelah itu, Ben pun menjemput Sharon yang berpenampilan begitu menawan. Saat sudah sampai di pesta, Ben bersapa ria dengan Shin dan Catherine. Di situ pula, Ben mengenalkan sosok Sharon kepada sahabatnya. Menyaksikan keberadaan Ben, mantannya datang menemuinya. Ternyata Jenkins adalah kakak Stephen, makanya sebagai kekasih Susie turut diundang. Lalu Ben pun memperkenalkan Sharon sama si mantan. Tak lama penari striptis tiba, ternyata si wanita adalah Natalie kenalan Ben dan Shin. Selagi Natalie pada aksinya, sempat terjadi keributan antara Catherine serta Shin. Sementara Ben begitu mesra dengan Sharon, karena ingin ke kamar mandi, Ben pun ikut mengantri. Tak lama Susie keluar memanfaatkan momen itu untuk mengajak Ben balikan. Saat Ben tak ada, Jenkins menggoda Sharon yang tak tertarik dengan si kawan. Setelah melampiaskan kekesalannya pada Jenkins, Sharon menyusul Ben. Tak sengaja adegan mesra Ben dan kawan-kawan tertangkap basah oleh Sharon. Timbullah kesalahpahaman, fakta sebenarnya Ben tak menginginkan Susie lagi. Lalu Ben menghentikan waktu, membuatnya tahu Sharon salah mengartikan hubungan dia dan Susie. Bingung gimana cara menjelaskan yang dipikirkan Sharon tidaklah benar, selama 2 hari Ben membekukan waktu. Tapi tetap saja Ben tak menemukan langkah yang tepat, sehingga Ben menomarkan waktu dan saat itu juga Sharon melangkah pergi. Ketika Ben berusaha menjelaskan, Sharon menganggap si kawan cuma cari alasan saja. Peristiwa itu membuat Ben dejavu ketika dia diputuskan oleh Suci. Sejak kejadian itu, Ben tak lagi melihat Sharon di tempat kerja. Seperti waktu yang dijanjikan, Ben datang ke galeri yang dikelola Alex. Sayangnya Alex tak pernah menjanjikan kerjasama. Dari situ, Ben sadar kalau dia dikerjai. Namun melihat karya-karya Ben, di waktu tersebut pula keduanya join kesepakatan. Setelah itu Ben pun memberikan undangan kepada Sharon untuk menyaksikan pameran seninya. Di hari pameran berlangsung, banyak orang mengagumi karya Ben. Salah satunya penyelenggara galeri terbesar di Amerika bernama Anna menantikan karya-karya Ben dipajang di galerinya. Melihat kedatangan Sharon, Ben mengatakan hal apa yang ingin dia katakan pada Anna. Lalu dia akan melukis keindahan yang terpampang di Amerika Selatan. Menurut Anna, kegiatan itu sangat romantis. Setelah mengambil kartu nama Anna, si Ben memperhatikan sosok Sharon yang terkesima akan gambarnya yang dilukis si kawan. Hal itu menyelesaikan kesalahpahaman di antara kedua insan. Sebab Sharon yakin kemesraan Ben dan Susie hanyalah kegagalfahaman. Di kesempatan itu, Ben yang menghentikan waktu memberikan Sharon pemandangan salju yang menakjubkan. Terciptalah momen romansa yang menghiasi kebersamaan Sharon dan Ben di tengah salju yang tampak seperti bintang-bintang di langit. Oke, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.